Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ada satu kisah dimuat dalam hadis dengan berbagai sumber dan jalur periwayatan. Satu waktu Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ia mengadukan perihal beratnya pekerjaan rumah tangga yang diurusnya setiap hari. Ia juga mengatakan pada suaminya, laqad majillat yadaya, tanganku kini banyak kapalan dan melepuh. Tangan yang semula halus menjadi kasar setelah ia menyandang status sebagai ibu rumah tangga. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah SAW sangat dimuliakan, sangat dihormati oleh para sahabat, tapi Fatimah sendiri tidak mendapatkan perlakuan yang istimewa. Dalam artian, meskipun ia anak seorang pemimpin umat, anak seorang nabi, tapi ia harus merasakan lelah dan beratnya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Lalu Ali bin Abi Thalib kemudian menyarankan agar Fatimah meminta seorang pembantu kepada Rasulullah SAW, karena kebetulan saat itu Rasul memiliki banyak sabiyah. Sabiyah adalah sebutan untuk tawanan perang dari kalangan wanita dan anak-anak. Mereka bukan tentara yang terlatih. Mereka dilibatkan dalam peperangan untuk memperkuat pasukan. Aturan ketika itu, seorang sabiyah, tawanan wanita dan anak-anak, statusnya sama dengan harta rampasan perang. Bisa dibagi-bagikan, bisa dimiliki, dijadikan hamba sahaya, atau dibebaskan dengan sejumlah tebusan. Singkat cerita, datanglah Fatimah didampingi suaminya Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah SAW untuk mengajukan permohonan agar sudi kiranya beliau memberi seorang sabiyah, tawanan perang wanita, untuk dijadikan pembantu untuk meringankan pekerjaan Fatimah. Namun ternyata permintaan mereka dengan tegas dijawab oleh Rasulullah, la atikuma, demi Allah aku tidak akan memberi kalian seorang pun pembantu. Rasul bukannya tidak sayang, bukannya tidak peduli atau tidak peka dengan kesulitan Fatimah, tapi beliau sudah punya rencana untuk membebaskan seluruh sabiyah itu dengan sejumlah tebusan, di mana harta tebusan itu kemudian akan beliau infakkan seluruhnya untuk membantu kebutuhan ashabus suffah, yaitu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, yang fokus mendalami ilmu agama, dan kaum muhajirin yang belum punya tempat tinggal dan pekerjaan.
Akhirnya pulanglah Fatimah dan Ali dengan tangan yang hampa, tidak membawa apa yang mereka minta. Tapi tidak lama kemudian Rasul mendatangi keduanya dan berkata, "Alla adullukum ala khairim mimma sa'altuma? Maukah kalian kuberi sesuatu yang lebih baik dari yang kalian minta?" "Bala ya Rasulullah." "Tentu saja wahai Rasulullah." Beliau kemudian mengatakan, "Apabila kalian hendak tidur, fakabbirullaha arba'an wa thalathin." Bertakbirlah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Wahmada thalathan wa salasin. Lalu bertahmidlah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Wasabbiha thalathan wa salasin. Lalu bertasbihlah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Takbir 34, tahmid 33, tasbih 33. Kata Rasul, "Fa inna dzalika khairul lakuma mimma sa'altumah." Hal itu lebih baik dari apa yang kalian minta. Di riwayat lain dikatakan khairum min khadim, lebih baik dari seorang pembantu. Maka sejak itu Fatimah dan Ali senantiasa mengamalkan zikir tersebut, zikir menjelang tidur. Mereka tidak kecewa, tidak diberi seorang sabiyah. Sebab pertama, pembagian sabiyah itu mutlak menjadi wewenang Rasul yang wajib mereka taati. Yang kedua, mereka yakin sepenuh hati bahwa Rasulullah telah memberi mereka sesuatu yang jauh lebih baik dari yang mereka pinta. Hadirin wa iman rahimakumullah, dari cuplikan peristiwa itu ada beberapa pelajaran yang patut kita teladani. Di antara pelajarannya adalah yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin yang amanah. Sebagaimana orang tua pada umumnya, Rasul sangat menyayangi Fatimah. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, beliau pernah bersabda, "Fatimatu bad'atun minni, faman abghadaha abghadani." Fatimah itu bagian dari diriku. Siapa saja yang membuatnya marah, maka ia telah membuatku marah. Itu menunjukkan betapa sayangnya, betapa belanya Rasul kepada Fatimah. Tapi bagaimanapun juga, rasa sayangnya itu tidak kemudian membuat beliau khianat atau korup. Itu terbukti ketika beliau tidak memberikan Fatimah seorang pun sabiyah, karena menurut beliau ashabus sufah jauh lebih berhak daripada anaknya sendiri. Begitulah seharusnya pemimpin menjalankan amanah. Tidak mentang-mentang punya wewenang, kesempatan, kemudian keluarganya yang lebih diperhatikan, lebih diutamakan. Pelajaran kedua dari kisah tadi adalah bahwa setiap orang tua, khususnya seorang bapak, tetap berkewajiban untuk memberikan nasihat, arahan, dan pengajaran kepada anak-anaknya. Meskipun anaknya itu sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada Fatimah dan Ali satu amalan, zikir menjelang tidur. Kata Al-Muhallab, yang pendapatnya dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari apa yang diajarkan Rasul kepada Fatimah itu mengandung isyarat hamlul insan ahlahu ala ma yahmilu nafsahu min itharil akhirah ala dunia. Hendaknya setiap orang lebih mengutamakan kebaikan akhirat daripada fasilitas dunia bagi keluarganya. Sebagaimana Rasul, beliau tidak selalu memberikan apa yang diminta oleh anaknya, tapi memberikan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat untuk kehidupan akhirat anaknya.
Hadirin wa hadirin rahimakumullah, kembali kepada kisah tadi. Ketika Fatimah meminta seorang pembantu kepada Rasul untuk meringankan pekerjaannya, Rasulullah malah memberinya satu amalan, yaitu zikir menjelang tidur, yang kata beliau zikir seperti itu lebih baik daripada seorang pembantu. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Rasul itu bukan sekedar isapan jempol, bukan untuk menyenangkan hati Fatimah, tapi merupakan janji yang pasti benarnya. Lalu di mana hubungannya bahwa zikir itu lebih baik dari seorang pembantu? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau mengomentari kisah ini, beliau berkata bahwa sesungguhnya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan beri dia kekuatan, atau Allah ringankan pekerjaannya sehingga ia merasa tidak perlu dibantu pekerjaannya. Lebih dari itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Dari sini, jika dikaitkan dengan beratnya pekerjaan seseorang, apapun statusnya, apakah ibu rumah tangga, apakah kepala rumah tangga dengan beragam profesinya, pedagang, petani, buruh, karyawan, dan lain sebagainya, maka pengaruh zikir sangat jelas sekali. Karena berat ringannya satu pekerjaan pada hakikatnya sangat bergantung dengan suasana hati pelakunya. Pekerjaan yang berat dihadapi dengan hati yang tenang, hati yang lapang, maka akan lebih ringan. Sebaliknya, seringan apapun pekerjaan, jika dihadapi dengan hati yang sumpek, hati yang gelisah, maka akan terasa berat. Di samping itu, dengan berzikir kepada Allah, maka akan membuat seorang fokus di dalam bekerja. Dalam artian dia hanya akan bekerja untuk mengharap keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan muncul di hatinya keluh kesah, tidak akan terlintas di pikirannya untuk melakukan cara-cara yang curang. Dengan kata lain, zikir akan membuat seseorang bekerja profesional, prosedural. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang senantiasa bekerja, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk orang yang beruntung yang dimaksud. Hadirin wa iman rahimakumullah, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.